Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Matematika MAN 3 Palembang. Masih dalam belajar dalam kondisi daring. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi atau subbab trigonometri analitik, tapi bahasan yang di sini masih melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu kita bahas tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang materi sudut rangkap. Jadi sudut rangkap ini bisa dinamakan sudut kembar, artinya atau sudutnya sama ya. Artinya kalau sudut rangkap ini artinya sudutnya itu yang dijumlahkan itu dua sudut tapi sudutnya sama. Jadi ada cos 2A, sin 2A, dan tangen 2A. Nah, jangan kamu lupakan sudut rangkap ini sangat dipakai ya di matematika, walaupun di materi kelas 11 maupun di kelas 12. Itu jangan dilupakan karena materi termasuk materi dasar, rumusan dasar di matematika yang harus kalian ingat selalu ya. Oke, kita mulai dari rumus cos 2A. Jadi rumus cos 2A ini, rumus sudut rangkap ini datangnya dari rumus yang kemarin. Masih ingat kan kalau seandainya penjumlahan atau pengurangan fungsi cos itu pasangannya apa kemarin? Pasangannya sama ya. Cos ketemu cos, sin ketemu sin. Tandanya berubah. Kalau plus berubah jadi min. Nah, karena sudut rangkap ini sudutnya sama, jadi kalau ini A, ini juga A, jadi rumusnya itu sama. Berarti penjumlahan dua sudut pakai rumus cos itu kemarin pasangannya sama kan? Cos ketemu cos, sin ketemu sin. Karena sudutnya A dengan A, tinggal kamu kasih aja di sini A, ini A, ini A, ini A. Maka dapatlah rumus cos 2A. Cos 2A itu rumusnya cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, rumus cos 2A ini, rumus sudut rangkap untuk cos itu ada 3 macam. Jadi cos 2A itu pertama bisa dipakai cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Bisa juga dipakai 2 cos kuadrat A min 1. Atau bisa juga dipakai 1 min 2 sin kuadrat A. Dari mana datangnya? Ini dari identitas. Jadi yang ini diubah pakai rumus identitas. Jadi rumus cos 2A ingetin ada 3. Yang pertama cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua 2 cos kuadrat A min 1. Bisa juga 1 min 2 sin kuadrat. Terserah nak pakai yang ini ataupun yang ini, itu hasilnya bakal sama ya. Lanjut yang kedua, rumusan sin. Kemarin kalau seandainya penjumlahan dan pengurangan fungsi sin, pasangannya apa? Pasangannya beda kan? Sin ketemu cos, cos ketemu sin, tapi tandanya tetap. Nah, karena sudutnya sama di sini kembar, jadi sudutnya A sama A, maka tinggal sin cos, cos sin, tapi sudutnya sama, AA ya. Maka didapatkanlah rumus dari cos 2A itu, rumusnya 2 sin A dikali cos A. Jadi rumus sudut 2 sin 2A itu cuma 1, 2 sin A dikali cos A. Selanjutnya tangen. Tangen sama. Jadi kalau penjumlahan fungsi tangen kemarin, tangen A ditambah tangen B, 1 min tangen A dikali tangen B. Jadi karena sudutnya A dan A, maka rumusnya tangen A ditambah tangen A per 1 min tangen A dikali tangen A. Atau rumus dari tangen 2A ini dapat 2 kali tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Jadi rumus cos yang cuman ada 3, yang lainnya itu ada 1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba buka buku kalian, itu ada di halaman 85. Itu soal nomor 1 di pilihan ganda itu ya. Apabila diketahui sin X sama dengan 4/5, yang menjadi pertanyaan di sini tentukan nilai dari cos 2X. Nah, coba kita coba dulu. Cos 2X di situ tadi rumusnya ada 3 macam ya. Jadi cos 2X tadi ada 3 macam, bisa dibuat cos 2X itu bisa dibuat cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X. Hati-hati, rumus identitas ini selalu dipakai ya di matematika. Bukan rumus identitas sudut rangkap ya, identitas juga. Bisa juga cos 2X itu bisa dibuat 1 min 2 sin kuadrat X. Bisa juga cos 2X tadi apa? 2 cos kuadrat X dikurang 1. Terserah, kamu bisa pakai rumus yang pertama, kedua, ataupun ketiga, itu terserah. Hasilnya bakal sama. Jadi misalnya ya, karena di sini sudah diketahui sin,
Di sini kan sudah diketahui sin, berarti kita pakai aja rumus yang ini. Supaya ngapa? Supaya untuk memudahkan perhitungan. Jadi kita pakai aja cos 2x itu kita ambil aja rumusnya 1 dikurang dengan 2 sin kuadrat x. Mau pakai rumus yang ini itu sama hasilnya bakalannya. Berarti 1 dikurang 2 dikali, karena sudah diketahui nilai sin, enak kita pakai yang sin aja. Sinnya masuk. Sin x berapa? 4/5. Berarti masukin ke sini 4/5 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena sin kuadrat. Berarti ini nilainya jadi 1 dikurang 2 dikali 4 dikuadratin 16/5 dikuadratin berarti 25. Maka hasilnya akan sama dengan berapa? 1 dikurang 2 dikali 16 berapa? 32 ya. 32/25. 1 dikurang 32/25. Bisa kan ini pecahan SD ya? Berarti kalau 1 ini dianggap 25/25. Atau kalau kamu bingung kaliin seperti ini aja. 25 dikali 1 berapa? 25. 25 dikurang 32 berapa jadinya? -7 ya. -7/25. Inilah hasilnya. Maka jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, lanjut lagi soal nomor 3. Jadi buka buku kalian halaman 86. Itu soal nomor 3 bagian esai yang B ya. Jadi diketahui nilai dari cos A itu sama aja dengan min 24/25. Jadi min ini sekali lagi bukan menandakan nilai tapi menandakan kuadran. Jadi di kuadran berapa yang nilai cos itu negatif? A itu berada di antara 180 sampai 270. Yang menjadi pertanyaan tentukan nilai sin, cos dan tan. Oke, coba kita kerjakan. Jadi di sini katanya A di sini berada di antara 180 sampai 270. Berarti yang dimainkan di sini kuadran keberapa? Antara yang lebih dari 180 tapi kurang dari 270 berarti kuadran ke 3. Siapa yang positif? Berarti di kuadran ketiga cuman tangan yang bernilai positif. Maka dari sini cos ini bernilai negatif. Jadi min plus min itu cuma menandakan kuadran. Oke, dari sini kita disuruh menentukan nilai dari sin A, cos A dan tangan A. Coba kita kerjakan satu persatu mulai dari nilai sin A. Kita cari dulu ya. Sin 2A. Sin 2A itu rumusnya tadi apa? 2 kali sin A dikali dia dengan cos A. 2 sin A dikali cos A. Jadi kalau seandainya di sini sin 2x, 2 sin X kali cos X kayak gitu ya. Berarti 2 dikali sin A. Ada nggak nilai sin A di sini? Nggak ada, adanya nilai cos. Maka kalau seandainya diketahui salah satu fungsi, ditanya fungsi trigonometri yang lain yang namanya trigonometri erat hubungannya dengan segi 3. Oke, buat dulu sudutnya. Ini sudut A, mana depan sudut? Ini sudut, sisi tegak ini, sisi yang di depan ini dinamakan depan sudut. Ini samping sudut, berarti ini sisi miring ya. Cos itu rumusnya apa? Sami kan? Samping dibagi dengan miring. Berarti sampingnya 24, mana samping? Ini samping 24, miringnya berarti 25. Sekali lagi min itu cuma menandakan kuadran ya, kuadran ketiga yang cos negatif. Jadi pada waktu masukin ke sini jangan pakai min. Gimana nyari depannya? Depannya berarti pakai Pitagoras ya. Ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Ini kuadrat 25 dikuadratin 625. Dikurang ini kuadrat 24 kuadrat 576. Berarti akar dari 625 dikurang 576 itu 49. Akar 49 berarti 7. Sekarang untuk masuk ke rumus ini kita butuh nilai apa di sini? Kita butuh nilai sin. Oke, masukin sin, cari nilai sin. Sin itu rumusnya apa? Demi kan? Depan dibagi dengan miring. Berarti depan kita berapa? Depan kita 7. Per miring kita berapa? 25. Karena kuadran ketiga cuman tangan yang positif, berarti sin di sini bernilai negatif. Berarti tambahin. Berarti sin A-nya min 7/25 dikali dengan cos A. Berapa nilai cos? Cosnya sudah dapat ya. Min 24/25. Berarti nilainya sama aja dengan min ketemu min, dia jadi plus ya. Min kali min dia jadi plus. 2 dikali 7 14. 14 dikali 24 berapa? 14 kali 24 336.
per 25 kali 25 berarti 625. Nah, inilah nilai dari sin A. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita di sini mencari nilai dari cos A. Oke, coba kita kerjakan nilai dari cos A. Dah ya, sekarang cos A, tadi sin A sudah dikerjakan, sekarang yang B kita akan menggunakan nilai dari cos A. Ingat cos A tadi, cos 2A ini rumusnya ada 3 macam ya. Tadi bisa dibuat cos kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Bisa juga dibuat cos 2A itu bisa dibuat 2 cos kuadrat A dikurang 1. Bisa juga dipakai 1 min 2 sin kuadrat A. Yang rumus mana yang dipakai terserah. Pertama, kedua, ketiga itu boleh semua dipakai. Tapi karena sudah diketahui di sini nilai cos, berarti enaklah kita pakai rumus yang kedua untuk mempermudah perhitungan ya. Jadi 2, pakaiin rumusnya, masukin 2 cos kuadrat A dikurang 1. Berarti 2 dikali cos kuadrat A. Cos A berapa? Masukin min 24 per 25 kuadrat dikurang dengan 1. Berarti 2 dikali min dikuadratin jadi plus. 24 dikuadratin berapa? 24 dikuadratin berarti 576 ya. Berarti ini 576 per 25 dikuadratin berarti 625 dikurang dengan 1. Berarti 2 dikali 576 berapa? 1152 ya, per 625 dikurang dengan 1. Berarti jawabannya ini sama aja, 1 ini dianggap 625 per 625 ya. Berarti kalau kamu bingung kayak gini, 152 per 625 dikurang 1 ini dianggap 625 per 625, maka hasilnya ini sama dengan 1152 dikurang 625 berapa? 527 per 625, maka hasilnya di sini 527 per 625. Inilah nilai dari cos 2A. Oke, lanjut. Jadi mencari cos itu ada 3 rumus, mau pakai yang pertama, kedua, ketiga itu boleh, hasilnya sama ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari nilai dari tangen 2A. Oke, coba kita kerjakan dulu. Oke, tangen 2A ya, yang C. Yang C di sini nilai dari tangen 2A. Tangen 2A itu rumusnya sama aja dengan apa tadi? 2 dikali dengan tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Oke, berarti untuk masuk ke rumus tangen 2A kita butuh nilai tangen A. Ada nggak tangen A di sini? Nggak ada. Berarti sama kayak tadi, kita buat dulu segitiganya untuk mencari nilai tangen. Ini namanya apa tadi? Depan. Ini samping, ini sisi miring. Tadi sudah dapat ya nilainya ya. Berapa nilainya tadi? Depannya ini tadi 7 ya, sudah dapat pada waktu kita mencari nilai sin 2A. Ini tadi berapa? 24 ya. Ini tadi 25. Sudah dapat kan tadi ya? Maka nilai dari tangen A, tangen tuh rumusnya apa? Desa ya, depan dibagi dengan samping. Depannya berapa depannya? Depannya berarti 7 per sampingnya 24. Sekarang positif apa negatif ini? Positif. Kenapa? Karena sudut A tadi kan berada di kuadran ketiga. Cuman tangan yang bernilai positif. Ini kan tangan, jadi positif. Sudah masukin ke sini. 2 dikali tangan. Tangannya berapa tangan A? 2 per 7 per 24, sorry, per 1 min tangan kuadrat A. Tangannya tadi berapa? 7 per 24 kuadrat. Oke, coba kita kerjakan. 2 dikali 7 berapa? 14. 14 per 24 per 1 dikurang 7 dikuadratin 49 ya. 49 per 24 dikuadratin berarti 576 ya. Oke, tulis dulu di sini.
Berarti hasilnya ini sama aja dengan 14/24 dibagi dengan ini 576 ya. 1 dikurang 49/576. 1 ini dianggap 576/576, atau kalau bingung 576 dikali 1. 576 dikurang 49, karena 1 ini kan dianggap 576/576. Berapa hasilnya? Jadi kalau kamu bingung, 1 dikurang 49/576, 1 ini dianggap 576/576. Nah, dikurang 49/576. Berapa hasilnya jadi? 576 dikurang 49. Berapa? 527 ya. 527 per 576 penyebutnya. Berarti masih ingat waktu SD, kalau seandainya dibagi sama aja dikali, kebalikan ya, kebalikan 527/576 berarti 576/527. Sekarang ada yang bisa disederhanakan? Ini sama ini bisa dibagi ya, 24. Berarti hasilnya sama aja dengan 14 dikali 24, 336. 336 per 576 dikali 1 berarti 576. Inilah nilainya. Oke, lanjut. Buka lagi bukunya, itu ada di halaman 85, soal nomor 5 ya. Jadi di sini diketahui nilai dari sin X sama dengan 1/3. Kita disuruh mencari tangen 3X. Nah, kalau seandainya tadi sin 3X, kalau misalnya tadi ada rumus sin 2X, nah sekarang kita disuruh menentukan nilai dari sin 3X. Ada nggak rumus sin 3X? Itu nggak ada, berarti kita cari sendiri rumusnya. Jadi gimana mencarinya? Seperti ini. Kita kan disuruh mencari nilai dari sin 3X. Ingat, sin 3X itu sama aja, kalau sin 2X itu kan sama aja sin X ditambah X. X tambah X kan jadi 2X. Kalau sin 3X berarti apa? 3X itu sama aja 2X ditambah dengan X. Benar tak? 2X ditambah X jadi 3X kan. Nah, sekarang ingat, penjumlahan cos tadi sudut rangkap ini kan datangnya dari rumus pada waktu minggu kemarin kan, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sekarang sama, penjumlahan fungsi sin apa tadi? Kalau penjumlahan fungsi sin apa kemarin pasangannya? Pasangannya apa kalau penjumlahan fungsi sin? Pasangannya beda, berarti sin ketemu cos, terus cos ketemu sin. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan fungsi sin tandanya tetap, kalau plus tetap jadi plus, kalau min tetap jadi min. Tinggal tebarin sudutnya. Berapa sudut kita di sini? 2x, x, 2x sama x. Nah, inilah rumus dari sin 3x. Inilah yang bakal kita tuju. Sekarang untuk masuk ke rumus ini, kita butuh nilai apa di sini? Kita butuh nilai sin 2x. Ada nggak sin 2x? Nggak ada, maka kita cari dulu di sini sin 2x. Jadi kamu cari dulu satu persatu. Oke ya. Sekarang kita cari dulu nilai dari sin 2x. Sin 2x. Apa rumusnya tadi? Sin 2x tadi 2 sin x dikali dengan cos x. Berarti 2 dikali sin x. Sin X ada sin X? Ada ya, 1/3. Berarti 2 dikali 1/3 dikali cos X. Ada nggak cos X di sini? Nggak ada. Jadi kalau diketahui fungsi trigonometri ditanya fungsi yang lain, erat hubungannya dengan segitiga, karena kita butuh nilai cos di sini ya. Jadi buat dulu segitiganya. Ini sudutnya X, mana depan sudut? Ini depan, ini samping. Berarti ini sisi miring. Sin, apa itu sin? Sin itu rumusnya demi ya, depan dibagi dengan miring. Berarti depannya berapa depannya? Depannya 1. Miringnya berapa? Miringnya 3. Berarti sampingnya jadi berapa? Akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Pakai Pitagoras. 3 kuadrat berapa? 9. Dikurang 1 kuadrat 1. 9 dikurang 1 berapa? 8. Akar 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2. Oke, sekarang kita butuh nilai apa di sini? Butuh nilai cos. Cos itu rumusnya apa? Sami, samping dibagi dengan miring.
Bu, gimana ini, apa ini positif atau negatif dipakai? Karena kuadran X itu nggak diketahui di sini berada di kuadran mana, jadi dianggap semua nilai ini positif, kecuali kalau seandainya sudut X ini diketahui kayak soal tadi berada di kuadran berapa kayak gitu, jadi plus minusnya dimainin. Tapi kalau sudut X itu nggak diketahui di kuadran berapa, jadi dianggap semua positif ya. Oke, sekarang masukin ke rumus cos 2x tadi. Kita butuh nilai apa tadi? Butuh nilai cos x. Berapa cos x nilainya? Cos x itu 2 akar 2 per 3. Oke, kaliin 2 dikali 1 2 dikali 2 akar 2, berarti 4 akar 2 jadinya ya. Nah, berarti 4 akar 2 per 3 dikali 3 berarti 9. Oke, sudah dapat di sini. Berarti nilainya jadi 4 akar 2 per 9 dikali dengan cos x. Berapa nilai cos x? Ada kan nilai cos x ini ya? 2 akar 2 per 3 ditambah dengan cos 2x. Ada nggak nilai cos 2x? Nggak ada. Berarti kamu cari lagi nilai cos 2x di sini. Di sini aja. Di sini kita cari nilai cos 2x. Cos 2x tadi rumusnya ada 3 macam, tapi supaya memudahkan perhitungan ambil B salah satu. Pakai rumus pertama, kedua atau ketiga terserah. Karena sudah diketahui ini nilai dari sin, berarti bisa diambil cos 2x itu pakai aja rumus 1 min 2 sin kuadrat x ya. Berarti 1 dikurang 2 dikali sin. Sinnya masukin. Berapa sinnya? 1/3. 1 per 3 kuadrat. Berarti ini 1 dikurang 2 dikali 1/3 dikuadratin 1 per 9. Maka hasilnya ini sama aja dengan 1 dikurang 2 dikali 9, 2 per 9. 1 dikali 1 ini di sini dianggap 9 per 9. 9 dikali 1 9. 9 dikurang 2 berarti 7. Berarti hasilnya jadi 7 per 9. Oke ya. 7 per 9 masukin ke sini. Cos 2x nilainya 7 per 9 dikali sin x. Sin x tadi masukin 1 per 3. Sekarang kamu kalikan di sini. 4 akar 2 dikali 2 akar 2 berapa? 4 akar 2 dikali 2 akar 2. 4 dikali 2 8. Akar 2 dikali akar 2 2. 8 dikali 2 jadinya 16. Per 9 dikali 3 berarti 27. Ditambah 7 dikali 1 7. Per 9 dikali 3 27. Karena penyebutnya sama-sama 27, berarti bisa kamu tambahin ya. 16 ditambah 27 berapa? 23. 23 per 27. Inilah hasilnya 23 per 27. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut. Buka lagi bukunya, itu ada di halaman 70 soal nomor 3 ya. Bukan 70, ini ya 86. Halaman 86 soal nomor 3 ya. Salah di sini. Halaman 86 soal nomor 7. Halaman 86 di situ soal nomor 7. Ya, katanya di sini tentukan nilai dari sin 2x dibagi 1 ditambah cos 2x. Nah, ini kita disuruh mencari bentuk yang ekuivalen atau bentuk yang sama ya, ekuivalen. Ini halaman 86. Kak Bae bukunya halaman 86 soal nomor 7. Oke ya, kita disuruh mencari bentuk yang ekuivalen. Berarti kita disuruh mengubah rumus ini pakai rumus sudut rangkap. Oke, coba kita kerjakan. Sekarang kalau di sini kita jawab sin 2x tadi rumusnya apa? 2 sin x dikali dengan cos x. Seperti itu ya, dibagi 1 ditambah. Nah, sekarang cos 2x di sini kan rumusnya ada 3 tadi kan. Berarti kamu pilih aja salah satu. Jadi sebenarnya benar semua, itu kamu pilih aja salah satu yang ada di yang bentuknya yang menyesuaikan dengan pilihan A, B, C, D, E ini ya. Jadi kebenaran itu yang dipakai itu bisa kita pakai cos 2x itu bisa dibuat, pilih aja salah satu dari ketiga rumus tadi. Coba kita ambil aja cos 2x itu 2 cos kuadrat x dikurang dengan 1. Sekarang ada yang bisa dicoret di sini? Ada yang bisa dicoret? Ini ya,
1 dikurang 1, 1 min 1. Habis kan? Jadi tinggal apa di sini? Tinggallah di sini 2 sin X dikali dia dengan cos X per 2 dikali dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X itu artinya cos X dikali dengan cos X. Ada lagi yang bisa dihilangkan di sini? Siapa lagi yang bisa dihilangkan di sini? 2 sama 2, cos sama cos. Habis ya. Jadi yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa di sini tinggallah sin X per, tinggallah di sini sin X per cos X. Sin per cos. Apa itu sin per cos? Sin per cos itu apa? Itu sin per cos? Masih ingat kelas 10 rumus identitas? Sin per cos itu sama aja dengan tangan ya. Berarti ini sama aja dengan tangan X. Nah, inilah bentuknya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaian. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.